Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Surya dan teman-teman semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Amanda Zahra dari kelompok 6 akan mempresentasikan bersama teman-teman saya mengenai analisis pelayanan fasilitas kesehatan di Surabaya Utara. Saya di next. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Next. Untuk table of contents sendiri, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan kebijakan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan juga yang kelima kesimpulan dan saran. Baik, yang pertama pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup. Latar belakang dibuatnya analisis ini adalah karena menurut PP nomor 47 tahun 2016 bab 1 pasal 1, fasilitas kesehatan ini merupakan alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Fasilitas kesehatan ini tentunya sangat dibutuhkan oleh kota untuk menjamin kesehatan masyarakatnya pada tiap wilayahnya. Sebagaimana fungsinya, sarana kesehatan ini berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan sarana kesehatan ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Namun, saat ini itu sering terjadi permasalahan mengenai kendala pelayanan fasilitas di masyarakat dengan alasannya itu kendala pembangunan fasilitas kesehatan di masyarakat sendiri itu belum masih rendah, terus rendahnya kesadaran terhadap kesehatan lingkungan itu masih rendah, dan pemerataan serta keterjangkauan pelayanan kesehatan dan terbatasnya fasilitas kesehatan yang ada itu masih belum mencukupi. Bisa di next. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat di daerah Surabaya Utara yang dapat diketahui melalui banyaknya jumlah fasilitas kesehatan yang ada. Yang kedua, untuk mengetahui apakah penyediaan fasilitas kesehatan yang ada di daerah Surabaya Utara sudah tercukupi atau masih belum tercukupi. Selanjutnya, untuk ruang lingkupnya itu dibagi jadi dua, ada ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup wilayah ini adalah wilayah seluruh Surabaya Utara yang meliputi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Bulak, Kenjeran, Kerembangan, Pabean Cantian, dan juga Semampir. Untuk lingkup pembahasannya akan membahas jumlah fasilitas kesehatan yang sudah tersedia di daerah Surabaya Utara, identifikasi kuantitas fasilitas kesehatan, analisis kualitas penyediaan pada fasilitas kesehatan, dan juga analisis jangkauan pelayanan pada fasilitas kesehatan di Surabaya Utara. Berikut ini merupakan peta administrasi di Surabaya Utara. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya perkenalkan, nama saya Arvin Syafazandar Lambang, NRP 1137. Nah, selanjutnya ada definisi rumah sakit. Menurut WHO, rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna, penyembuhan penyakit, dan pencegahan penyakit kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yang dimaksud dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat gawat darurat. Saya di next. Lalu ada konsep pelayanan kesehatan. Pelayanan jasa di bidang kesehatan telah diatur dalam Peraturan Kementerian Kesehatan sebagai standar pelayanan minimal. Secara umum, SPM mengatur tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dilakukan pemerintah daerah dan berhak didapat masyarakat. Pengukuran kualitas pelayanan juga dapat mengacu berdasarkan konsep Scale for Measuring Service Quality atau SERVQUAL yang dikonsepkan oleh para Suraman, Zetholm, dan Berry pada tahun 1998. Dan paling banyak digunakan untuk penelitian pelayanan fasilitas kesehatan pada masa sekarang. Di next. Nah, berikut adalah jenis-jenis fasilitas kesehatan. Yang pertama ada rumah sakit, yaitu merupakan fasilitas yang mudah ditemui di suatu negara dengan kapasitas rawat inap yang sangat besar untuk perawatan intensif ataupun jangka panjang. Lalu yang kedua ada klinik, yaitu fasilitas medis yang lebih kecil yang hanya melayani keluhan tertentu. Biasanya dijalankan oleh lembaga swadaya masyarakat atau dokter-dokter yang ingin menjalankan praktik pribadi. Lalu yang ketiga ada posyandu.
merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan. Yang terakhir ada puskesmas, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Next. Lalu selanjutnya ada tingkat fasilitas kesehatan. Untuk membantu dalam pelayanan kesehatan, pemerintah membangun badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS sendiri menyediakan tingkat fasilitas kesehatan yang berfungsi untuk memudahkan alur masyarakat dalam memeriksa kesehatan mereka. Tingkat fasilitas kesehatan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Next. Nah, lalu ada kebijakan. Di sini kami menggunakan dua sumber, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai 2024 dan Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Next. Dari Permenkes Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022, UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional tahun 2005 sampai 2025 menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi dan pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Next. Lalu ada tujuan dan sasarannya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia dan berkualitas dan berdaya saing. Next. Lalu di sini ada potensi dan tantangan, yaitu memenuhi tantangan kesehatan dan perkembangan demografi, epidemiologi, dan sosioekonomi yang kompleks dan dinamis tentunya membutuhkan sistem dan pelayanan kesehatan yang baik. Penguatan sistem pelayanan kesehatan primer akan menjadi salah satu fondasi yang diperlukan. Di lain pihak, sistem kesehatan Indonesia telah mengalami masalah kronik keterbatasan sumber daya kesehatan, termasuk sumber daya manusia, infrastruktur, sarana dan prasarana, pendanaan, serta masalah ketersediaan obat dan bahan habis pakai. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002, sasaran dan strategisnya itu yang pertama ada terwujudnya pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas. Yang kedua ada ketersediaannya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas. Next. Lalu yang ketiga ada terciptanya sistem ketahanan kesehatan yang tangguh. Yang keempat, terciptanya sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Next. Yang kelima, ada terpenuhi SDM, kesehatan yang kompeten dan berkeadilan. Dan yang terakhir, terbangunnya tata kelola, inovasi, dan teknologi kesehatan yang berkualitas dan efektif. Baik, selanjutnya ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 yang berisi tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Peraturan ini itu merupakan peraturan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 6 Ayat 6 mengenai standar teknis pelaksanaan mutu pelayanan dasar setiap jenis pelayanan dasar atau bisa disebut SPM. Peraturan ini itu mengatur tentang ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Bisa di next.
Untuk tujuan dan sasaran dari peraturan ini itu yang tujuannya itu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan untuk pelaksanaan SPM sendiri. Sasarannya yaitu untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah terkait penerapan SPM. Ruang lingkupnya sendiri itu merupakan standar jumlah dan kualitas barang atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel atau sumber daya manusia atau kesehatan. Yang ketiga itu petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Nah, SPM itu apa? SPM itu merupakan standar pelayanan minimal di bidang kesehatan untuk ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal di bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh untuk setiap warga negaranya. Bisa di next. Untuk pelayanan SPM sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu standar jumlah dan kualitas barang atau jasa, standar jumlah kualitas personal atau sumber daya manusia, terus yang terakhir ada petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. SPM ini dibagi jadi 2, yaitu SPM kesehatan di daerah provinsi dan juga daerah kabupaten. Untuk yang daerah provinsi sendiri itu melayani pelayanan kesehatan untuk penduduk terdampak krisis kesehatan atau akibat bencana atau yang berpotensi bencana di daerah provinsi. Yang kedua itu untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa di daerah provinsi. Untuk daerah kabupaten atau kota itu meliputi pelayanan kesehatan, ibu hamil, ibu bersalin, dan lain sebagainya seperti terlihat pada presentasi. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada pelayanan yang bersifat promotif dan pencegahan itu dibagi jadi 5, yaitu peningkatan kesehatan, perlindungan fisik, diagnosis dini dan pengobatan, pencegahan kecacatan, dan juga rehabilitasi. Baik, selanjutnya akan